لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Al-ayah. Sidang Jumat rahimakumullah, fisik kita semua atau diri kita semua itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Sebagian menyebutkan ada lahir, ada batin. Sebagian menyebutkan ada fisik, ada psikis. Urusan rohani, batin, dan psikis itu adalah urusan hati. Jasmani, kemudian fisik, dan lahir itu adalah sesuatu yang nampak. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat nanti dengan penjelasan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak akan bermanfaat anak-anak kita, harta-harta kita, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh karena itu penting bagi kita semua bukan hanya memperhatikan pekerjaan-pekerjaan fisik, bukan hanya memperhatikan ibadah-ibadah fisik, tapi juga kita harus memiliki dan memperjuangkan supaya hati kita pun bisa melakukan ibadah. Maka pekerjaan-pekerjaan hati atau ibadah-ibadah hati itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya kemudian di akhirat, di dunia sekarang, tapi juga termasuk nanti di akhirat. Ahamiyatu amalil qulub, pentingnya pekerjaan hati itu dirumuskan oleh para ulama. Yang pertama, anna a'malal qulubi asasun najati minan nari wal fauzi bil jannah. Bahwa pekerjaan hati atau ibadah hati itu menjadi pokok selamatnya kita dari neraka, dan kemudian kita mendapatkan keberuntungan berupa surga. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik menyebutkan kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sebentar lagi kepada kalian laki-laki penghuni surga. Rasul yang mengatakannya, akan datang kepada kalian laki-laki penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansar, maka muncullah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Tantipu lihyatuhu min wudu'ihi, jenggotnya basah bekas wudu. Qad ta'allaqa na'laihi bishimali, kemudian tangan kanan, tangan kirinya memegang sandalnya. Falamma kana al-ghad, maka ketika hari esoknya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalika, Rasul pun mengatakan perkataan yang sama dengan yang kemarin. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian laki-laki penghuni surga. Kemudian fatala dzalika ar-rajulu mislal marrah al-ula, muncul lagi laki-laki yang kemarin. Ketika hari yang ketiga, falamma kana al-yaumul salis, pada hari yang ketiga, Rasul pun mengatakan misla maqalatihi aidan, seperti perkataan kemarin, seperti perkataan 2 hari yang lalu. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Fatala'a dzalika ar-rajulu
ala misli halil ula. Kemudian muncul lagi laki-laki yang kemarin, laki-laki yang muncul pada 2 hari yang lalu. Selanjutnya rahimahullah, falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi bangkit kemudian berdiri untuk pulang, fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang yang disebutkan oleh Rasul sebagai ahli surga selama 3 hari berturut-turut itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang yang disebut oleh Rasul sebagai ahli surga itu, inna baini wa baina abi hajrun. Sesungguhnya antara aku dan bapakku sedang ada pertengkaran. Saya bersumpah untuk tidak masuk ke rumah ayah saya selama 3 hari. Andai engkau izinkan aku menginap di rumahmu selama 3 hari. Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang yang disebut ahli surga oleh Rasulullah selama 3 hari berturut-turut untuk menginap. Orang tersebut kemudian mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Qala Anas berkata, wa kana Abdullah bin Amr bin As yuhaditsu, menceritakan kepada Anas, annahu bata ma'ahu tilkal layal salas, menceritakan bahwa dia menginap, Abdullah bin Amr bin As menginap 3 hari di rumah ahli surga itu. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Selama 3 hari menginap, Abdullah bin Amr bin As tidak pernah melihat orang yang disebut ahli surga oleh Rasul itu melakukan tahajud. Ghairu anna idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakarallah, kecuali hanya ketika terbangun sebentar kemudian dia berzikir, tidak melaksanakan tahajud. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As kepada Anas bin Malik, kiddu an ahkir amalah, hampir saja saya menghina amalnya. Karena ternyata orang yang disebut ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari itu tidak memiliki amal ibadah fisik yang hebat, biasa aja. Malamnya tidak tahajud, paginya tidak duha, tidak terdengar membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Quran, tidak banyak mengeluarkan sedekah. Tapi oleh Rasul orang ini disebut sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut. Ini bukan persoalan sepele. Kalau Rasul mengatakan sampai 3 hari, takkidnya pasti. Lalu setelah 3 hari selesai, Abdullah bin Amr bin As pamit pulang. Sebelum pulang, Abdullah bin Amr bin As bercerita kepada orang yang disebut ahli surga itu, sebenarnya antara saya dengan bapak saya tidak sedang ada pertengkaran. Sebenarnya saya tidak sedang berjanji untuk tidak masuk ke rumah ayah saya selama 3 hari berturut-turut. Saya menginap di rumah Anda hanya karena saya penasaran. Rasul mengatakan kau ahli surga 3 hari berturut-turut. Mada balaghoka, apa yang menyampaikanmu ala qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cuma rahimakumullah, lalu orang itu menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amal apa-apa kecuali apa yang kau lihat saja. Tidak punya pekerjaan apa-apa kecuali apa yang kau lihat saja. Falamma wallaitu, maka ketika aku hendak pulang, kata Abdullah bin Amr bin As, orang itu kemudian memanggilku, fada'ani, dia memanggilku kemudian berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amal apapun yang kamu kecuali apa yang kamu lihat. Ghairu anni la ajidu ala nafsi ala ahadi minal muslimina hisan. Ghairu anni la ajidu fi nafsi ala ahadi minal muslimina hisan wala ahsudu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Selanjutnya rahimakumullah, jawaban orang itu, tidak ada amal kecuali apa yang kau lihat. Selain aku di dalam hatiku tidak pernah memiliki kebencian terhadap seorang pun dari kalangan orang muslim. Kemudian aku tidak pernah hasud terhadap kebaikan yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada
seorang muslim itu. Sudah cuma rahimakumullah, orang ini menjawab bahwa boleh jadi yang mengantarkan orang itu disebut oleh Rasulullah sepanjang 3 hari sebagai ahli surga adalah hanya karena kebersihan hatinya. Ghairu anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina hissan. Tidak ada kejelekan di dalam hatinya kepada siapapun dari kalangan orang muslim. Hadis ini harus meyakinkan kita bahwa kehebatan kita di dalam melaksanakan ibadah fisikly itu belum tentu jadi jaminan kita selamat dari neraka kalau hati kita masih punya kebencian kepada sesama muslim. Tahajud yang kita laksanakan, salat-salat sunat yang lainnya yang kita laksanakan, bacaan tilawah, tahfidz Quran yang kita lakukan, sedekah, zakat dan apapun namanya yang kita keluarkan dari sebahagian harta kita, itu bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang percuma ketika hati kita memiliki kebencian terhadap sesama muslim. Percuma kita rajin beribadah kalau hati kita banyak kebencian kepada orang muslim. Percuma kita rajin melaksanakan ibadah kalau hati kita tidak bersih. Kita rajin beribadah tapi kemudian hati kita merasa sebagai orang yang paling alim. Kita rajin beribadah tetapi hati kita merasa bahwa kita yang paling baik. Lalu orang lain rusak, orang lain jelek. Maka kondisi hati itulah yang membuat seluruh amal ibadah kita menjadi percuma. Sinajuma rahimakumullah, wala ahsudu, dan aku tidak pernah hasud ala khairin a'tahu Allah iyyahu, atas kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu. Kata orang yang disebut oleh Rasul sebagai ahli surga selama 3 hari itu, aku tidak pernah hasud terhadap kebaikan yang diterima oleh saudara saya, oleh orang muslim. Ketika ada sahabat kita, ketika ada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, bukan hasud yang ada, tapi merasakan kebahagiaannya, merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, saudara kita, bukan hasud. Hati kita kadang-kadang masih sering memiliki rasa hasud itu. Kenapa? Dia kan kerjanya baru, tapi kok dapat kepercayaan dari atasan. Kenapa ya? Dia kan pegawai baru, kita bisa ngukur gajinya berapa, tapi kok bisa beli ini, bisa beli itu. Itu hasud hati kita. Ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah itu dilakukan, kalau hati kita tidak bersih, maka tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sinajuma rahimakumullah. Yang kedua, urgensi pekerjaan hati itu, karena anna amalal qulub sababun linailil maratibil aliyati fil jannah. Pekerjaan hati yang akan menyebabkan kita mendapatkan derajat paling tinggi di surga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, "Innalillahi julasa'u yaumal qiyamati an yaminil arsy." Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang duduk di sebelah kanan arsy. Arsy itu paling tinggi, tempat bersemayamnya Allah. Lalu di sebelah kanan arsy itu ada orang-orang yang duduk. Nabi kemudian mengatakan, laisu bi anbiya'a, mereka bukan para nabi. Yang duduk sebelah kanan di samping Allah, sebelah kanan arsy itu bukan para nabi. Laisu bi anbiya'a, bukan para nabi. Wala syuhada, bukan para syuhada. Wala siddiqin, bukan para siddiqin. Kila Rasul ditanya, manhum ya Rasulullah, kalau bukan para nabi, kalau bukan para sahabat, para syuhada, lalu siapa yang duduk di sebelah kanan arsy itu? Rasul menjawab, qala humul mutahabbuna bi jalalillah. Itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
Urusan cinta itu urusan hati. Cinta itu pekerjaan hati. Maka orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang akan duduk di sebelah kanan arsy, mendapat kemuliaan, mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Sedang Jemaah rahimakumullah, andai kita ingin selamat dari neraka, kemudian memiliki derajat yang tinggi di surga, perbaiki hati kita. Jangan hanya fokus memperbaiki fisik kita, memperbaiki amal fisik kita, perbaiki amal hati kita. Semuanya, kita semua memiliki hati, lalu perbaikilah hati kita semua. Jangan sampai ibadah kita lakukan, hati kita tetap busuk. Ibadah rajin kita lakukan, tapi hati kita masih tetap hasud. Ibadah sering kita lakukan, tapi hati kita masih penuh kebencian kepada sesama muslim. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita dari neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita kepada golongan umat yang memiliki hati yang baik, lalu beramal sebaik mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.